Bejo Sugiantoro gendong Rian, kenang Persebaya juara Liga Indonesia. Dikutip dari medcom.id, asisten pelatih Persebaya Surabaya, Bejo Sugiantoro mengunggah foto saat dirinya menggendong anaknya Rahmat Irianto di Stadion Gelora 10 November. Foto tersebut ia unggah di akun Instagram miliknya @bejoalbaja. Foto yang diunggahnya merupakan reka ulang saat Green Force juara divisi utama Liga Indonesia pada 2004. Saat itu, Bejo Sugiantoro melakukan selebrasi juara dengan menggendong Rahmat Irianto yang juga akrab disapa Rian. Diketahui, Rian kala itu masih berusia 5 tahun. Rindu berat itu kenangan terindah Gelora 10 November Tambaksari, tulis pria yang akrab disapa Abah Bejo ini. Ia juga menambahkan, tahun juara Persebaya 2004 dan 2006 dan nomor punggung yang ia pakai saat itu 5 dan Rian kini 13. Persebaya menjadi juara Liga Indonesia 2004 setelah menekuk Persija Jakarta di Gelora 10 November. Bajul Ijo saat itu menang 2-1 dari Macan Kemayoran. Unggahan Abah Bejo ini sekaligus merayakan kembalinya Persebaya ke stadion bersejarah tersebut, setelah menunggu 3.230 hari lamanya. Stadion Gelora 10 November, sendiri merupakan tempat bersejarah untuk Persebaya. Tercatat, Persebaya berhasil meraih gelar Liga Indonesia pada 1997 dan 2004. Demikian halnya dengan prestasi-prestasi yang diukir di era perserikatan. Tim pelatih Persebaya saat ini kecuali pelatih fisik, pernah bermain di Tambaksari. Mulai dari Aji Santoso, Bejo Sugiantoro, Usten Nawawi, Mustaqim. Sedangkan Benny van Breckelen, pelatih kiper, tidak pernah berseragam Persebaya, namun, pernah membela Niak Mitra yang dulu juga bermarkas di Tambaksari. Jelang Liga 1 2021, ini saran Azrul Ananda bos Persebaya kepada PSSI dan LIB. Dikutip dari bola.net. Presiden klub Persebaya, Azrul Ananda berbicara peluang bergulirnya Liga 1 musim 2021. Azrul punya keyakinan bahwa kompetisi kasta tertinggi tersebut akan bisa berjalan. Namun, menurut Azrul seharusnya federasi dan operator kompetisi sudah mulai berkoordinasi dengan klub peserta. Sehingga, ada langkah-langkah yang lebih nyata untuk menggulirkan liga. Insya Allah saya kira akan berjalan, seharusnya dalam hari-hari ini ada koordinasi lebih konkret dari PSSI dan Liga, LIB, kata Azrul Ananda. Kami menunggu, klub kan hanya bisa melihat regulasinya dan segala macam, tegas mantan Komisioner National Basket League, NBL Indonesia tersebut. PSSI sendiri berencana akan menggulirkan kompetisi pada awal Juli mendatang. Induk Sepak Bola Indonesia itu tengah mempersiapkan sejumlah persyaratan untuk mengajukan izin. Karena belum ada kepastian terkait kelanjutan kompetisi, Azrul mengatakan bahwa program latihan Persebaya akan menyesuaikan. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih. Kami akan melihat situasi, keperluan latihannya seperti apa, kan pelatih harus merancang piknya seperti apa, imbuh pria kelahiran Samarinda tersebut. Ini mungkin kesempatan karena banyak pemain muda, lebih banyak ke individual skill dan individual development. Jadi saya percayakan ke coach semua, tandasnya. PSSI akui Liga 1 2021 berpeluang tanpa degradasi. Dikutip dari kumparan.com. Persiapan menuju Liga 1 2021 terus dikebut. Usai meyakinkan pemerintah dan kepolisian sepak bola bisa digelar di masa pandemi via turnamen Piala Menpora 2021,
federasi berupaya bergegas merealisasikan kompetisi. Namun demikian, muncul sejumlah wacana untuk mengubah beberapa regulasi, di antaranya adalah peniadaan degradasi. Keputusan itu sejatinya hendak dipakai pada musim 2020, tetapi tak terrealisasi menyusul kompetisi dihentikan. Nah, menyongsong musim baru yang diagendakan pada tanggal 3 Juli mendatang, wacana tersebut kembali muncul. Angin pun semakin berembus kencang manakala anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengamini munculnya wacana tersebut. Kemungkinan ke arah sana, Liga 1 2021 tanpa degradasi ada. Kemarin obrolan saya dengan teman-teman Exco di Solo, saya termasuk yang menolak. Tapi, dikasih gambaran, kondisinya ini bukan permanen, ini sifatnya temporer, setelah normal, kembali lagi, ujar Hassani ketika dihubungi Kumparan. Kalau misalnya dirombak 18 klub jadi 20 klub di Liga 1 2022, ada pasal di statuta PSSI yang mesti diubah. Kalau enggak salah, pasal 27 soal hak suara. Hak suara itu kan Liga 1, sebanyak 18 tim, Liga 2 ada 24 tim, dan itu kan mesti diubah, kata Hassani. Tapi, kalau sifatnya temporer, itu hanya bisa kami bikin adendum saja. Tapi, saya bilang juga ke teman-teman di Solo, jangan diputuskan sebelum Kongres PSSI, karena kan Kongres PSSI sebentar lagi, kan? Jadi di Kongres PSSI saja diputuskan, karena secara legal didukung oleh semua pemilik suara, ucapnya. Sejumlah agenda terkait Liga 1 dan Liga 2 2021, lanjut Hassani, akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Exco PSSI yang diagendakan berlangsung pada Senin, tanggal 3 Mei, mendatang. Sementara, Kongres Tahunan PSSI dijadwalkan pada tanggal 29 Mei tahun 2021 mendatang. PSSI ingin ubah kuota pemain asing di Liga 1, 2 bebas 1 Asia. Dikutip dari kumparan.com. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, berencana mengubah regulasi jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2021. Jika tahun lalu, regulasi pemain asing yakni 3+1 dari Asia, kali ini dikabarkan slot pemain impor akan menjadi 2+1 dari Asia saja. Kabar ini disampaikan oleh CEO Barito Putra yang juga anggota Exco PSSI, Hasnuryadi Sulaiman. Oleh karena itu, pihaknya sampai saat ini belum mengontrak pemain asing lagi untuk Barito Putra. Memang kita sebenarnya sudah mengincar beberapa pemain asing, namun kita masih belum mau menentukan karena menunggu kepastian dari PSSI yang ingin mengubah penggunaan pemain asing menjadi 2 ditambah pemain asing Asia. Sekarang kan kita sudah ada 2 pemain asing, nah takutnya nanti kalau ada perubahan jadi kita sabar dulu, ujarnya dilansir Duta TV. Respons PT LIB terkait isu Liga 1 tanpa degradasi dan pengurangan kuota pemain asing. Dikutip dari bola.com, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ahmad Hadian Lukita, buka suara mengenai adanya wacana Liga 1 digelar tanpa sistem degradasi. Ahmad Hadian mengaku belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut. Liga 1 rencananya bakal digelar tanpa sistem degradasi. Hal ini dilakukan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, Ahmad Hadian menyebut pihaknya belum menerima informasi terkait wacana tersebut dari PSSI. Seandainya sudah diputuskan, PT LIB bakal mengikuti yang terbaik soal sistem Liga 1 2021. Kalau itu tanya ke PSSI karena regulasinya kan dari sana. Kami siap menjalankan apapun sistem yang akan dipakai, kata Ahmad Hadian Lukita. Selain itu,
PT LIB juga belum bisa mengonfirmasi wacana pengurangan kuota pemain asing di Liga 1. Wacana tersebut terungkap setelah CEO Barito Putra, Hasnuryadi Sulaiman, dalam wawancara dengan media lokal Kalimantan Selatan menanti rencana PSSI dalam pengurangan kuota pemain asing sebelum membentuk skuad Liga 1 2021. Nah, itu isu dari mana ya? Saya tidak tahu, tiba-tiba muncul berita itu. Saya belum bisa bilang itu hoaks atau tidak, akan tetapi memang mendengar apapun soal itu, tegas Ahmad Hadian Lukita. PT Liga Indonesia baru juga berencana mengubah format Liga 1. Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, menyebut Liga 1 2021 berencana mengadopsi sistem bubble atau gelembung seperti Piala Menpora 2021. Pengubahan format Liga 1 direncanakan untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia. Namun, rencana tersebut belum final karena masih akan dibahas bersama PSSI dan seluruh klub peserta kompetisi. Masih kami coba dan harapkan menghindari risiko yang paling berat, atau kami coba yang tidak ada risiko, karena kalau membuat format seperti kandang tandang biasa itu, kami melihat masih ada risiko, kata Ahmad Hadian Lukita. Format bubble seperti ini mirip dengan yang dilakukan Piala Menpora 2021. Artinya, Liga 1 berencana digelar terpusat pada satu pulau untuk meminimalisir risiko terbentuknya klaster baru COVID-19. Makanya akan pakai sistem gelembung lagi, tinggal dilihat nanti digelar di mana. Seperti home turnamen, akan tetapi nanti akan disebar ke titik-titik tertentu. Kelihatannya di Jawa, namun untuk itu tergantung masukan dari semua pihak nantinya, tegas Ahmad Hadian Lukita. Aji Santoso bakal temui manajemen Persebaya, bahas program Liga 1 2021. Dikutip dari bola.com, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengaku masih belum menyusun program latihan untuk timnya. Nasib kompetisi Liga 1 2021 belum jelas, sehingga ia menunggu kepastian terlebih dahulu. Skuad Bajul Ijo sudah mulai berlatih lagi di Surabaya sejak Senin. Itu latihan perdana Persebaya Surabaya setelah tersingkir di Piala Menpora 2021. Dua tempat telah digunakan berlatih, yakni lapangan Sier dan Stadion Gelora 10 November. Aji Santoso menyebutkan bakal menemui manajemen klub untuk membahas rencana dan program timnya menjelang tampil di Liga 1 yang kemungkinan dimulai pada Juni atau Juli tahun 2021. Saya akan berbicara dengan manajemen soal program dan rencana ke Liga 1. Juga saya akan membahas soal pemain asing. Tapi, saya sudah punya agendanya kapan mereka harus datang, kata Aji. Nanti akan saya sampaikan program ke depan seperti apa kepada manajemen. Kapan kami latihan dan pemusatan latihan di mana, terus pemain asing kapan datang, imbuh pelatih Persebaya Surabaya berlisensi AFC Pro tersebut. Program yang dibuat Aji Santoso tentu mengarah pada rencana dan target yang ingin dicapai Persebaya di musim ini. Pembicaraan mengenai hal itu belum dilakukan oleh jajaran pelatih dan manajemen klub. Itu nanti saya sampaikan semua karena saya ingin ketika kami melakukan persiapan semua pemain sudah ada. Nanti akan saya sampaikan ke manajemen, ucap pelatih asli Malang tersebut. Sejauh ini, latihan kolektif yang digelar oleh Persebaya hanya bertujuan menjaga kondisi kebugaran pemain. Rahmat Irianto sudah lama tidak berlatih kolektif lagi selama sekitar 2 pekan terakhir. Persebaya masih menikmati nostalgia setelah bisa kembali menggunakan Stadion Gelora 10 November sebagai tempat latihan. Ini merupakan penantian panjang mereka sejak kembali diakui sebagai anggota PSSI pada 2017. Arin William, Diogo Campos,
Mahmud Eid dipastikan batal ke Persebaya. Persebaya sudah merancang soal bursa transfer pemain untuk Liga 1 2021. Tim Bajul Ijo dikabarkan akan merekrut 4 pemain asing dalam waktu dekat. Aji Santoso bicara peluang untuk merekrut kembali mantan pemain asing Persebaya, seperti Arin William, Diogo Campos, Mahmud Eid untuk kembali berseragam Green Force. Namun menurut Aji, kemungkinan tersebut hampir pasti tertutup. Bahkan sang predator David da Silva dan Makan Konate pun kemungkinan tak akan direkrut kembali. Enggak, semua pemain asing baru, kata Aji Santoso, yang dikutip dari bola.net. Namun, Aji belum bisa memastikan kapan pemain asing akan mulai didatangkan. Dia berharap setelah Lebaran proses tersebut sudah berjalan. Mudah-mudahan, semuanya kan berproses, lanjut pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut. Aji juga sudah berkomunikasi dengan manajemen terkait rencana merekrut pemain asing. Mereka menyatakan siap memenuhi kebutuhan tim pelatih. Yang jelas tadi saya sudah komunikasi dengan manajemen, insya Allah bisa membackup keinginan teknis dari tim pelatih, jelasnya. Persebaya akan mencari pemain impor baru karena semua legion asingnya memilih hengkang tahun lalu. Bahkan, kala itu mereka langsung mendapatkan klub baru. Tim kebanggaan Kota Pahlawan tersebut akan menggunakan semua kuota yang diperbolehkan dalam regulasi. Musim ini Persebaya juga akan menggunakan pemain asing posisi bek. Ini menjadi hal baru bagi Persebaya Surabaya karena musim 2019 dan musim 2020 sebelum akhirnya dihentikan. Meski Persebaya memiliki 4 pemain asing, tidak ada pemain berposisi bek. Keputusan ini dijelaskan Aji untuk mengantisipasi banyaknya pemain Persebaya posisi di belakang mendapat panggilan Timnas Indonesia. Koko Ari Araya, Arif Satria, Rahmat Irianto dan Rizky Ridho merupakan nama-nama yang kerap dipanggil pemusatan latihan, TC Timnas. Termasuk TC Timnas Indonesia yang akan digelar tanggal 1 Mei tahun 2021 mendatang. Dari 34 nama pemain yang dipanggil TC, 3 diantaranya merupakan pemain Persebaya di posisi bek. Koko Ari Araya, Arif Satria, dan Rahmat Irianto. Untuk mengantisipasi itu saya pasti akan menggunakan pemain asing di belakang, ungkap Aji Santoso yang dikutip dari surya.co.id.